Sahabat Jiwa, terima kasih Anda masih dalam program Rendungan Jiwa. Kini saatnya para jemaah yang hadir saat ini akan meluapkan curahan hati maupun keresahan jiwanya. Ada seorang jemaah di samping saya, ini dengan Mbak siapa Mbak namanya? Caca. Mbak Caca ya. Mbak Caca ingin bertanya apa kepada guru-guru kita? Ingin bertanya kepada Ustadz Riza. Kepada Ustadz Riza, apa itu Mbak? Saya punya pertanyaan kepada Ustadz Riza. Ustadz tadi kan sudah menjelaskan tentang materi berbuat baik dan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Namun Ustadz, yang sering kali saya temui adalah niat baik terkadang tidak diterima baik oleh orang lain gitu Ustadz. Pada beberapa waktu lalu saya kerap kali membantu kerabat saya. Saya menyumbangkan tenaga saya, menyumbangkan waktu saya untuk membantu kerabat saya. Akan tetapi ada satu waktu di mana saya tidak bisa membantu kerabat saya lagi gitu. Karena saya harus mendahulukan masalah saya dulu, membereskan masalah saya terlebih dahulu. Maaf Ustadz. Dan karena hal itu, karena saya memilih untuk tidak membantu kerabat saya berpikir bahwa saya sudah tidak mau membantu kerabat saya lagi. Dan hal-hal yang saya lakukan diungkit. Seperti katanya, hal yang saya lakukan itu masih sepele gitu. Hal yang saya lakukan itu tidak seberapa. Orang lain mampu untuk bisa melakukan lebih dari yang saya bisa berikan. Karena hal itu saya berpikir Ustaz, karena masalah kebaikan saya yang diungkit-ungkit itu, saya berpikir untuk apakah nanti ketika ada orang lain untuk meminta bantuan, saya tidak perlu membantunya lagi. Karena saya merasa bantuan saya tidak istimewa gitu Ustaz. Tapi saya juga tahu Ustaz bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya kan Ustadz, bahwa sebaik-baiknya manusia itulah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan yang ingin saya tanyakan ke Ustadz, apakah boleh kita melakukan atau mendahulukan masalah kita terlebih dahulu sebelum kita membantu orang lain? Sekian Ustadz, terima kasih. Baik, itu dia pertanyaan dari Mbak Caca, silahkan dijawab Ustadz Riza. Saya akan menjawab dengan satu hadis Rasulullah, riwayat Muslim, nomor 2699. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallah anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Siapa yang membantu kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan membantu urusan hidupnya di dunia dan di akhirat. Mbak, kalau berbuat baik sama orang, biarkan dia tidak membantu atau tidak membalasnya, nggak apa-apa. Kebaikan Mbak tetap tercatat di hadapan Allah. Dan Allah menggaransinya akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi biarkan mereka tidak menerima kebaikan kita. Kita ikhlas melakukan. Mereka tidak membayar kebaikan kita. Tapi Allah yang akan membayarnya. Nasihat yang kedua. Mayassir ala mu'sir. Yassarallah alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka demi Allah, Allah yang akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Maka tetaplah berbuat baik di saat kebaikan itu tidak dihiraukan dan tidak dihargai. Sebab orang bisa berbuat seperti itu, tapi Allah tetap akan menghargai kebaikan Mbak dan balasannya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kalau mendahulukan kita daripada orang lain, boleh-boleh saja. Tetapi kalau saya yang ditanya, tetap mendahulukan urusan orang lain. Sebab apa? Urusan kita langsung Allah yang akan membantunya. Jadi berbuat baiklah dalam situasi dan kondisi apapun.
Baik, terima kasih Ustadz. Semoga semangat untuk membantu orangnya tidak pudar ya Mbak Caca ya.